Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Untuk update kita hari ini ngelihat Bitcoin bergerak di kisaran range $20.000, nggak naik-naik banget tapi nggak turun-turun banget juga. Nah sekarang kita coba cek kondisi terkini daripada price actionnya. Langsung aja start dari time frame daily. Tapi sebelum saya masuk ke dalam time frame daily ngebahas tentang situasi Bitcoin, saya akan coba buka untuk dolar index terlebih dahulu. Jadi kalau kita perhatikan hari ini dolar index posisinya kembali terrebound dan di level yang kemarin sempat kita plot sebagai potensi area supportnya, yaitu di kisaran Fibonacci 23,6% dari pergerakan lowest price di kisaran tanggal 12 atau 13 Januari sampai ke highestnya pada tanggal kisaran 28 September 2022 kemarin. Nah kalau dilihat dari posisinya saat ini sebenarnya kan bisa dibilang ya dolar indeks lagi sedikit terrebound. Pertanyaannya adalah apakah ini reboundnya sifatnya betul-betul untuk dia melanjutkan rally atau dia reboundnya hanya untuk korektif aja. Dalam artian di kisaran level ini tentu saja terdapat area resistance dari pergerakan sebelumnya. Jadi istilahnya apakah si dolar indeks itu akan terreject setelah testing di level tersebut. Karena jatuhnya bisa aja ibaratnya di sini kayak progress A, B, C corrective pattern and then dia melanjutkan rally-nya kembali ya, atau penurunannya kembali. Nah kalau misalnya kita pengen ngeliat Bitcoin positif atau bullish, itu sebetulnya adalah skenario yang kita harapkan. Jadi istilahnya ngelihat dolar index itu kembali turun di bawah trend line-nya. Nah itu adalah satu faktor yang penting. Kalau kita lihat by the way dari sisi S&P 500, Dow Jones dan juga Nasdaq hari ini rata-rata itu dalam kondisi ditutup merah ya, jadi cenderung minus. Dan yang perlu di-note lagi, besok itu kita akan ada economic data yang cukup penting. Sekali lagi saya remind ke teman-teman, jadi ada European leaders ya, European Union Leaders Summit. Jadi kayak ada pertemuan antara leader-leader dari Uni Eropa. Kemudian akan ada rilis data non-farm payroll, which is ini data ketenaga kerjaan yang paling penting karena bersangkutan dengan bagaimana penilaian resesi ekonomi pada Amerika Serikat seperti yang terakhir dijelaskan oleh Jerome Powell dan jajarannya. Nah terus melihat situasi ini juga akan penting ya, karena kita berbicara untuk bagaimana nanti keputusan Jerome Powell dalam hawkish ataupun dovish itu akan bergantung dari situasi ini juga. Jadi kalau misalkan di sininya cenderung positif dalam artian tenaga kerja nggak ada yang terlalu terpengaruh, kemudian penganggurannya juga masih steady, masih berada di dekat level yang rendah, istilahnya mereka jadi punya keleluasaan lah ya dalam mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga kembali bahkan di angka 0,75%. Nah sampai dengan saat ini kalau kita lihat sekilas itu sebenarnya lumayan agak mendekati 50-50, di mana suku bunganya sendiri kalau misalnya untuk saat ini itu dipercaya sekitar lebih kurangnya ini baru aja saya buka ya, dan rupanya sudah mulai semakin terkonfirmasi. Jadi kalau kita ingat sekarang posisinya itu kan terakhir ada di 300 sampai 325 BPS. Nah kayaknya nih situasi ini nih, update yang barusan saya cek inilah yang menyebabkan dolar indeks kayaknya bisa terrebound ya untuk pergerakan hari ini, yaitu probabilitas yang melemah kembali pada kenaikan suku bunga di 50 BPS atau 0,5%. Sekarang para pelaku pasar meyakini 75% ya, ini para pelaku pasar meyakini bahwa kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan tanggal 2 November mendatang itu akan jadi 375 sampai 400 BPS, atau lebih kurangnya berarti kenaikannya itu dipercaya atau diyakini di sekitar angka 0,75%. Nah dengan demikian sebetulnya dengan adanya kenaikan ini bisa menjadikan sentimen yang cenderung negatif buat Bitcoin. Jadi itu yang perlu kita note untuk saat ini guys ya. Nah sebetulnya tadi saya sempat memberikan sharing juga ke teman-teman di Telegram ya, saya sempat infokan bagaimana situasi terkini daripada si Bitcoin. Sebetulnya bagi sebagian besar orang itu banyak yang bilang ya, kalau misalnya kita perhatikan di sini, jadi teman-teman kalau misalkan ingat ya, terakhir kan kita udah pernah bahas nih di live streaming ya, dimana di sini memang terdapat trendline yang cukup major. Dan sebetulnya kalau diperhatikan dengan seksama, iya sih memang kelihatannya kayaknya sudah break ya, dan banyak orang yang bilang bahwa ini adalah proses break dan retest, which is harapannya adalah seperti ini. Nah cuma permasalahannya kembali lagi, kalau dari saya yang saya lihat
Pertama saya perhatikan dari sisi volume terlebih dahulu. Kenapa volume dalam beberapa hari terakhir ya, bisa dibilang bukan beberapa hari terakhir sih, kayak dalam sekian minggu terakhir ya, itu cenderung naik, cenderung signifikan. Tapi pada saat breakout, candlenya cenderung tipis dan volumenya justru cenderung rendah. Nah, ini kan adalah satu tanda tanya paling besar kalau buat saya. Apakah ini benar-benar breakout yang kita harapkan selama ini, atau ini hanya sekedar fake out aja dan akhirnya malah jadi seperti semacam bull trap? Nah, sekali lagi, saya remind ke teman-teman juga, waktu kita bahas di live streaming, sebenarnya ada alternatif skenario yang saya lebih prefer, yaitu ketika kita menilai di sini ada sebuah trend line juga yang terbentuk dari pergerakannya belakangan ini. Dan memang kalau kita lihat, saat ini situasi kita ya belum benar-benar break gitu, bahkan belum sampai retest ke level trend line tersebut. Dan menariknya adalah, kalau misalnya kita gunakan Fibonacci retracement dari top ke bottomnya, ini posisi kita saat ini itu bukan di level Fibo 38,2, melainkan baru testing ke Fibo 50%-nya. Jadi, dengan skenario yang seperti ini sebenarnya bisa dibilang banyak membuat orang akan terjebak ya pada situasi dimana mereka kan menganggap ini itu udah breakout gitu loh. Padahal ada indikasi yang lebih, kalau saya bisa bilang yang lebih konservatif, dimana kita belum mengatakan bahwa ini tuh udah benar-benar breakout. Salah satu reasonnya adalah karena kita masih punya trend line yang terbentuk dari highest level sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita bahkan belum berhasil break dan close di atas $20.500 karena di sini merupakan level Fibonacci 50%-nya. Ingat teman-teman sekalian, sebelumnya kita pernah drop dari atas ya, kemudian kita drop ke bawah seperti ini, dan prosesnya terakhir mencangkup kita reject di level Fibo 61,8%. Oke, jadi di 22.500 setelah penurunan ini dia rebound ke 22.500, langsung ke reject dan turun lagi. Memang sih kita belum create lower low karena lowest terakhir itu masih di level 17.600. Akan tetapi dengan progress reboundnya saat ini, saya pun menjadi lebih konservatif. Dalam arti tadi saya sempat berikan note juga ke teman-teman di advance karena kita ngelihat ada indikasi lah istilahnya ya, bisa ada indikasi di mana market itu bisa terreversal kembali. Pertama, kita dekat sekali dengan level of resistance yang sangat-sangat powerful. Kemudian sekali lagi saya katakan, kalau misalkan memang ini sudah break, maka seharusnya breaknya itu clean. Dalam arti clean itu adalah breakoutnya powerful, volumenya cenderung tinggi, dan akhirnya bisa bertahan bahkan di atas level support terakhirnya atau resistance terakhirnya. Nah, sekarang kalau kita cek based on time frame hourly, apa sih yang tadi saya sempat mention ke teman-teman sekalian? Jadi sebenarnya indikasi awal yang saya khawatirkan itu adalah kita melihat ada sebuah double top ya, terbentuk pada pergerakan si Bitcoin terakhir. Dan memang sih kalau misalnya kita lihat ya di sini berdasarkan time frame 4 jam, kita bisa lihat bahwa sebetulnya level of resistance yang valid itu ada di kisaran area ini ya. Jadi di kisaran $19.759 atau di ya mungkin $19.760 lah ya pembulatan. Karena body candle-nya itu close-nya di sini, open, lalu kemudian dia langsung turun lagi ya. Jadi saya bisa katakan ini adalah level resistance yang valid, dan rupanya pada time frame 1 jam kita tadi sempat mendapatkan reaksi pada level tersebut, dan setelah itu market kembali terpantul naik ke atas serta kita sempat testing ke exponential moving average-nya. Dan sekarang kalau kita perhatikan dengan saksama, ini posisi kita sudah terjadi yang namanya bear cross. Alright, dan harga itu sudah berada di bawah exponential moving average juga. Jadi sebenarnya ini adalah indikasi awal dari potensi reversal. Dan kalau saya lihat lagi, pertama kita juga tadi menggunakan RSI, dan dari RSI juga menunjukkan adanya situasi bearish divergence pada pergerakan Bitcoin terakhir. Alright, nah itu adalah beberapa yang perlu di note untuk pergerakan saat ini. Dan kalau saya personally ngelihatnya juga, di sini kan ada momentum buyers nih masuk, kemudian dia pull back, kemudian dia naik lagi, and then dia pull back, but this time dia nggak create higher high, lalu kita pull back lagi. Jadi sebenarnya pada saat market terbentuk sideways ini aja, itu tandanya kita sudah boleh mulai waspada karena ada kemungkinan market itu sedang bertransisi, dan yang sudah pasti adalah pelemahan momentum terhadap buyers itu jelas sekali terlihat.
Kalau buyers masih powerful, harusnya dia naik, pull back, dia naik, and then pull back, and then dia break lagi, dan dia create another higher high. Tapi nyatanya itu tidak berhasil, sehingga saya bisa katakan kita sekarang berada di dalam situasi sideways ya. Jadi gimana kalau misalnya Bitcoinnya drop dulu? Kalau misalnya Bitcoin drop dulu, saya akan mengacu pada time frame 4 jam, dan di sini kita bisa lihat ada sebuah potensi trendline yang terbentuk, which means kita bisa ditarik untuk testing ke level itu lagi ya. Kalau dilihat-lihat jatuhnya seperti semacam misalkan ABCDE ya, ABC kemudian DE, baru kemudian dia ada rebound atau breakout, kira-kira seperti itu. Jadi memang sewajarnya masih bisa ngedapetin satu kali wave lagi koreksi ke level of trend line-nya. Alright, so teman-teman itu dulu untuk update-nya seputar Bitcoin. Yang perlu di note sekali lagi adalah kita belum betul-betul breakout, itu kalau menurut pandangan saya. Artinya kita masih bisa mendapatkan potensi rejection, karena di level ini pun terdapat yang namanya double top, which means kalau misalnya kita terdapatkan istilahnya terjadi rejection, tidak perlu khawatir karena masih ada level of support yang bisa menahan pergerakan si Bitcoin saat ini. Plus masih ada trendline juga. Oke, jadi dipantau aja untuk dua key level support tersebut. Kalau misalnya kita kepantul, berarti itu ada opportunity untuk dimanfaatkan kembali, terutama untuk altcoins-nya. Alright, so itu aja dulu teman-teman untuk update-nya. Sekali lagi, thank you so much for watching. I hope teman-teman bisa dapetin informasi yang menarik, dan semoga kiranya ada manfaat positif dari apa yang saya sharingkan pada video kali ini. Once again, thank you very much guys. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone and have a nice day everybody. Cheers guys. Bye-bye.